Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Oke teman-teman, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Saya di sini sebagai moderator pada acara kita kali ini, bincang pemikiran Jim Solo Raya dengan tema Islam, otoritarisme dan ketertinggalan. Oke, langsung saja acara pertama itu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaan basmalah tadi. Semoga menambah berkah pada acara kita sore hari ini. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator Jim Solo Raya, yaitu Bangda kita Rahmat Rusman. Kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kesempatan pada hari ini Allah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmatnya, hidayahnya, sehingga bisa berinteraksi, bertatap muka, kemudian juga berinteraksi secara intelektual ya. Kita santai saja. Alhamdulillah kursinya agak penuh ya. Tadi saya sedikit gelisah, kayaknya nggak full ini kursinya. Ternyata teman-teman dari Sombron ini memenuhi. Iya. Tetapi perlu diingat bahwa jaringan intelektual muda Muhammadiyah ini, jadi saya perlu menjelaskan dulu kepada teman-teman karena Jim ini sebenarnya adalah barang lama ya, lahir tahun 2003 ya, tetapi usianya tidak bertahan lama, jadi sempat redup lagi. Pada saat Muktamar Muhammadiyah di Solo 2022 itu kemudian obrolan ini kemudian digulirkan kembali agar bagaimana Jim ini bisa bangkit atau hidup lagi, menggerakkan gerakan-gerakan intelektual di Indonesia begitu. Kemudian 2023 terjadi Muktamar Muhammadiyah, Muktamar Jim. 2022 Muktamar Muhammadiyah, 2023 Muktamar Jim. Jadi para alumninya atau angkatan pertama di sana ada Prof Zakiuddin Baidowi, kemudian di sana ada Mas Andar Nubowo, ada Hamzah Fansuri dan lain-lain. Sepertinya mereka ini gelisah untuk kayaknya kita harus ada gelombang baru ini, gelombang intelektual baru ini. Nah akhirnya 2023 dibentuk, kemudian ya 3 hari kira-kira, kemudian terpilih Presidium Jim. Ada 2 perwakilan Solo di sana, ada Mas Yahya, angkatannya Mas Andim, kemudian ada Mas Yusuf Yanuri, saya rasa teman-teman sudah kenal ya. Beliau angkatannya angkatan bawahnya Mas Andim, di atas saya Mas Yusuf. Jadi memang gerakan Jim ini perlu dihidupkan kembali untuk tadi terjadi konektivitas ya. Dan kita di Solo ini menginisiasi pada hari ini, kata Amin Abdullah ini namanya adalah ruang-ruang perjumpaan. Saya suka kalimat itu.
ini adalah ruang-ruang perjumpaan. Nah, kita ini harus memperbanyak ruang-ruang perjumpaan seperti ini. Saya lihat teman-teman IMM juga rajin diskusi, tapi untuk gym kita utamakan dulu di sini, di PSBPS. Jadi kebetulan juga Ibu Yaya Hisbiah selaku direktur kalau nggak salah PSBPS ini yang punya ruangan ini adalah juga punggawa gym yang selalu kerjanya ke luar negeri. Ini terakhir saya lihat dari Finlandia. Nah, next time saya harap beliau bisa hadir di diskusi rutinan seperti ini. Kita rencanakan 2 kali dalam sebulan, di awal bulan dan di akhir bulan. Kita berharap ada senior ya tadi kayak Bu Yaya Hisbiah, Dr. Yaya Hisbiah bisa hadir bersama kita, mementori kita. Sama yang kedua kita rencanakan Pak Jinan, Wakil Rektor WMS juga selaku bagian daripada punggawa gym angkatan pertama untuk juga mendampingi kita. Saya rasa pengantarnya itu. Jadi teman-teman ada yang semester berapa ya? Semester 2 ya? Oh, baru 1 makan. Ada 1, ada mungkin 5, ada mungkin 7. Dibiasakan untuk discuss begini ya. Jadi kalau ada flyer gym siap-siap untuk hadir. Jadi persiapannya seminggu sebelumnya ya. Begitu. Makasih juga Mas, ada Mas siapa nih? Mas Eko yang ngechat tadi Mas ya. Saya belum kenal. Mungkin mahasiswa sini Mas? Alumni. Oh, alumni. Oke, ada Mas Andim, sekretaris Pondok Sobron. Senior saya ada Anas ya. Terima kasih banyak. Saya rasa pengantarnya itu saja. Saya serahkan ke moderator lagi. Oke, terima kasih atas sambutannya Mas Rahmat Rusman. Selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi yang akan dipimpin oleh Mas Rahmat Balaroa. Nah, beliau ini senior di IMM, selain itu direktur muda di Pondok Wonogiri. Nah, ini sebuah track record yang bagus, bukan cuma kita bangga, tapi kita harusnya meniru atau mungkin lebih baik dari itu. Nah, marilah kita dengarkan materi dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya wa rasulullah. Jadi yang pertama mungkin kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dengan status hamba sudah seharusnya kita mengucapkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Nikmat untuk berjalan, nikmat untuk hidup, dan terutama nikmat untuk berpikir. Karena manusia atau kita diciptakan itu dibekali hal yang paling istimewa, yaitu pikiran atau akal. Nah, tidak semua makhluk itu dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira forum-forum yang seperti ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hadir di forum-forum ini ataupun hadir sebagai pembicara ataupun sebagai peserta, ini sebagai upaya untuk kita mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akal itu kalau tidak kita gunakan berarti kita zalim. Kita tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan akal tapi tidak digunakan. Salah satu cara untuk menggunakannya dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian salawat beserta salam kalau boleh kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, alladzi yahmilu risalatan islamiyah, yang membawa risalah Islam. Dan hari ini kita kenal dengan Al-Quranul Karim. Semoga bisa menjadi petunjuk kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat.
Nah, sebelum saya lanjut menyampaikan pembahasan soal Islam, otoritarianisme dan ketertinggalan, kemarin itu Mas Rahmat nelpon, Rahmat Rusman nelpon saya waktu itu di Wonogiri terkait dengan acara ini. Ini sebenarnya sifatnya memang dadakan. Makanya saya sebenarnya cenderung takut dan berhati-hati apalagi menyampaikan soal Islam, otoritarianisme dan ketertinggalan. Apalagi bukunya ini di Malaysia itu buku ini dikeluarkan fatwa haram untuk dibaca, dijual dan lain sebagainya di koleksi. Karena beberapa dan lain hal yang nanti mungkin akan sedikit disinggung terkait dengan kenapa kemudian buku ini sampai diharamkan. Tentu nanti pembahasan-pembahasan yang saya sampaikan ini nanti sekadar memantik teman-teman untuk kembali mempertanyakan soal Islam, soal otoritarianisme dan soal ketertinggalan. Kira-kira apa yang perlu kita bahas dan apa yang perlu kita diskusikan nanti. Karena saya kemarin diamanahi Mas Rahmat untuk mengisi, kebetulan lagi baca buku ini. Karena kebetulan lagi baca buku ini yang punya Ahmad Tekuru. Nah, saya kenapa beli buku ini? Karena di kelas saya itu Pak Jinan itu selalu bawa buku ini. Akhirnya tertarik lah baca dan cukup menarik pembahasan yang ada di buku ini. Dia membahas soal ada beberapa pertanyaan yang dia jawab. Pertanyaan yang pertama, saya spill dulu. Kenapa negara dengan populasi muslim terbanyak itu cenderung otoriter? Dia menjawab itu. Ada jawaban dan data-data yang sudah disajikan. Kan nanti tentu akan ada banyak ketidaksempurnaan dalam proses penyampaian ini. Nanti teman-teman silakan diberikan masukan, silakan diberikan transfer keilmuan yang baru yang barangkali saya tidak punya untuk itu. Dan tentu masukan dari teman-teman akan menjadi sangat berharga bagi saya untuk lebih mematangkan untuk membahas buku ini. Karena jujur saya agak cukup kesulitan dalam memahami buku ini. Karena sub tema soal asbab kenapa negara Islam mayoritas otoriter itu disajikan secara acak dan barangkali mungkin ini mungkin kapasitas saya yang kurang dalam membaca buku. Saya agak sulit memetakan mana saja asbabnya, mana saja sebabnya. Ya, nanti akan saya sajikan dengan sangat terbatas. Nanti bisa teman-teman kembangkan, misal sama Lukman dikembangkan dengan dikaitkan dengan pembahasan dekolonisasi, karena ini sangat memungkinkan untuk ditarik pembahasannya ke pembahasan dekolonisasi. Seperti itu. Saya kira itu pengantar kenapa tema diskusi hari ini adalah Islam, otoritarianisme dan ketertinggalan. Tentu ini akan menjadi satu awalan baru dengan harapan ke depan itu diskusi-diskusi seperti ini akan terus kita adakan untuk memupuk yang namanya intelektualitas. Karena salah satu tesis yang dibangun dalam buku ini adalah mayoritas muslim, negara yang muslim itu tertinggal karena mengesampingkan peran-peran intelektual dalam proses peradaban. Makanya tertinggal. Nah, forum-forum ini saya kira adalah salah satu forum untuk karena ada tesis seperti itu, makanya kita perlu cari solusinya, kira-kira solusi apa yang harus kita buat. Nah, salah satu solusinya ini biar kita tetap menghargai kerja-kerja intelektual. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, di sini juga ada Ustaz Andim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah berusaha membersamai kami dengan teman-teman JIM. Nanti mohon arahan terkait dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Di sini juga ada Mas Eko. Mas Eko ini angkatan saya waktu S1 tapi sudah mau S3 sih. Semoga studinya dilancarkan. Nah, ini sekedar teman-teman terkait dengan penulis buku Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan. Jadi ini judulnya sebenarnya dalam bahasa Inggris, Islam, Authoritarianism dan Development apa? Nah, itu judul bahasa Inggrisnya tapi diterjemahkan. Makanya mungkin kenapa buku ini agak sulit dipahami karena salah satunya adalah produk terjemahan. Rata-rata buku-buku terjemahan itu memang angel. Diterjemahkan itu memang butuh kesabaran untuk bisa memahaminya. Jadi
sekedar informasi bahwa buku ini ditulis bukan atas dasar ingin menghadirkan satu pandangan teologis, tapi buku ini ditulis dengan pendekatan ilmu politik, pendekatan sosial. Kan nanti sudah di disclaimer dalam buku ini bukan dilihat dari sudut pandang teologis, dan ini mungkin menjadi salah satu kesalahpahaman bagi orang-orang, dan salah satunya di Malaysia sampai dibuat buku ini haram untuk dijual belikan, bahkan dibaca. Saya mulai. Duduk bagus kan. Kalau duduk itu kayak teman-teman sekalian, dalam buku ini dibuka dengan disajikan dua pendekatan teoritis terkait dengan kekerasan, ketertinggalan, dan otoritarianisme. Dua teori ini nanti yang akan dibantah oleh Ahmed Tekuru dalam bukunya. Ini teori yang pertama, pendekatan esensialis. Jadi pendekatan esensialis ini, orang-orang esensialis ini bilang bahwa ketertinggalan, otoritarianisme dan kekerasan yang terjadi di Muslim itu ya karena Islamnya. Karena Islamnya, jadi itu salah satu teori kekerasan yang akan dibantah oleh Ahmed Tekuru dalam buku. Kemudian yang kedua, pendekatan teoritis yang kedua adalah pendekatan kolonialis. Jadi teori ini bilang bahwa negara-negara mayoritas Muslim kenapa tertinggal, kenapa otoriter, dan kenapa sering melakukan kekerasan karena mereka bekas jajahan. Itu nanti akan dibantah oleh Ahmed Tekuru. Ini saya lanjut. Nah, kemudian lahirlah 3 pertanyaan besar nanti yang akan dijawab oleh Ahmed Tekuru. Yang pertama adalah mengapa negara mayoritas Muslim itu cenderung otoriter? Mas Farhan, kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa Mas Farhan? Negara dengan mayoritas Muslim itu cenderung otoriter. Kira-kira ada persoalan apa yang terjadi di Muslim? Kira-kira apa Mas Farhan? Mungkin intelektual orang Muslim masih tertinggal. Oke, karena keterbelakangan intelektualitas masyarakat Muslim. Nanti kita lihat. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kebanyakan negara mayoritas Muslim menjadi yang pertama kurang damai dan tidak demokratis. Yang kedua, mengapa kebanyakan negara mayoritas Muslim itu menjadi otoriter. Dan yang ketiga, apa yang menjelaskan ketertinggalan sosio-ekonomi di negara-negara Muslim. Jadi 3 persoalan ini yang nanti akan dijawab. Yang pertama, karena Ahmed Tekuru ini melihat di negara-negara mayoritas Muslim itu terjadi banyak kekerasan dan sangat-sangat tidak demokratis. Terus yang kedua, ditulis buku ini karena dia melihat mayoritas Muslim itu otoriter. Nah, dia akan mencari alasan kenapa. Kita lanjut. Kita akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bahwa kenapa negara dengan penduduk mayoritas Muslim itu cenderung terjadi banyak kekerasan dan tidak demokratis. Ini yang saya bilang tadi, dia akan menguji dua teori tadi, 2 teori yang sudah dikedepankan tadi. Nah, ini penjelasan dari ujian 2 teori. Teori pertama adalah penjajahan dan pendudukan Barat. Jadi dari dilakukan penjajahan ini kan kita tahulah bagaimana kemudian orang-orang yang menjajah itu dengan sangat-sangat jahat. Maka dari penjajahan dan pendudukan Barat itu menghasilkan gerakan-gerakan Islam perlawanan. Kira-kira begitu. Bisa kita lihat banyak kemudian contoh-contoh negara yang membentuk kelompok-kelompok Islam perlawanan. Nah, kelompok-kelompok Islam perlawanan ini membuat kelompok-kelompok itu dengan pendekatan anti kolonial, karena mereka merasa kolonial itu sebagai ancaman untuk negara mereka. Akhirnya dari situlah, dari pendekatan anti kolonial itu untuk melawan penjajah, mereka lakukan dengan kekerasan, dengan pembunuhan, dengan pembantaian. Maka teori ini akan terlihat benar nanti karena melihat banyak kasus-kasus pembunuhan di negara manapun itu karena terjadi penjajahan. Kekerasan itu yang diangkat. Tapi kalau katanya Ahmed Tekuru, penjajahan dan pendudukan Barat itu tidak bisa disebut sebagai faktor utama. Betul, tapi tidak bisa disebutkan sebagai faktor utama. Karena ada beberapa negara yang memilih untuk tidak melawan dengan kekerasan. Nah, salah satu contoh bagaimana kemudian India dengan Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi itu punya satu teori yang namanya Islam patriotis nasionalis, Muslim patriotis nasionalis. Nah, gagasan Mahatma Gandhi ini dilakukan agar kekerasan-kekerasan itu tidak terjadi di India. Tidak melakukan dengan cara kekerasan. Maka ini yang menjadi salah satu alasan Ahmad Tekhuru bahwa penjajahan itu tidak bisa dijadikan sebagai salah satu alasan terciptanya kekerasan. Karena ada begitu banyak negara yang menghadapi penjajahan itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan perdamaian. Salah satunya adalah Mahatma Gandhi dengan narasi Islam Muslim patriotis nasionalis. Ini teman-teman mungkin bisa membaca narasi Muslim patriotis nasionalis itu di bukunya Percaturan Islam dan Politik karyanya Pak Hamam Sanadi. Nah, situ Pak Hamam menjelaskan terkait dengan gagasan Gandhi terkait dengan Muslim patriotis nasionalis. Jadi gagasan itu menanamkan kepada umat Muslim di India bahwa sebagai Muslim India itu sebagai negara yang harus dijaga dan agama sebagai Islam adalah agama yang harus ditegakkan. Jadi tidak ada benturan di situ, maka tidak akan terjadi kekerasan. Maka ini menjadi salah satu alasan Ahmad Tekhuru mengatakan bahwa tidak bisa penjajahan dan pendudukan kolonial itu tidak bisa dijadikan sebagai salah satu alasan kenapa negara Muslim itu negara mayoritas Muslim itu kekerasannya itu ada. Jadi kekerasan yang terjadi di mayoritas Muslim itu tidak semata-mata karena karena penjajahan dan pendudukan kolonial. Nah, makanya yang perlu diperhatikan adalah terdapat dinamika domestik yang ada di dalamnya. Bahkan ada beberapa negara yang sudah saling bantai sebelum dijajah. Makanya itu yang menjadi alasan kuat sampai kemudian Ahmad Tekhuru itu tidak mengatakan bahwa tidak bisa dijadikan sebagai alasan yang pasti bahwa salah satu penyebab kekerasan terjadi di mayoritas Muslim itu adalah penjajahan dan pendudukan Barat. Selanjutnya, peran Islam. Ini pandangan-pandangan yang seperti ini nanti akan berakibat pada misal Malaysia melarang bukunya terbit karena pemikiran Ahmad Tekhuru dianggap sebagai pemikiran yang anti-Islam. Pemikiran Ahmad Tekhuru dianggap sebagai pemikiran yang menista peran-peran ulama karena menurut dia salah satu ketidakmajuan negara mayoritas Islam itu adalah kelompok-kelompok ulama yang dibentuk dan mengesampingkan kelompok-kelompok intelektual. Nah, peran Islam ini pandangan esensialis, Islam sebagai pelaku utama. Ini nanti yang dikritik Ahmad Tekhuru juga. Selain mengedepankan paradigma Barat, Ahmad Tekhuru itu juga mengkritik sebenarnya pandangan-pandangan Barat seperti salah satunya pandangan esensialis. Jadi pandangan esensialis yang sudah saya sampaikan di awal tadi mengatakan bahwa Islam sebagai pelaku utama kekerasan. Apa rujukan mereka mengatakan Islam sebagai pelaku utama merujuk pada teks-teks agama. Jadi sehingga dari situlah lahir ada apa yang terjadi dari situ lahir legitimasi kekerasan melalui tokoh Muslim. Jadi kenapa Ahmad Tekhuru itu bilang bahwa bukan Islamnya yang salah, bukan dari Islamnya, makanya dia kritik ini, dia kritik pandangan esensialis yang mengatakan Islam sebagai sumber kekerasan. Dia kritik karena pandangan dia dalam hal ini bukan Islam yang salah sebagai agama, tapi manusia sebagai aktor yang memonopoli tafsir, memonopoli hukum. Maka ini nanti salah satu kritiknya dia adalah Islamisasi. Makanya kenapa di Malaysia dia ditolak karena dia menolak keras itu gagasan Islamisasi, termasuk Islamisasi hukum dan lain sebagainya. Nah, yang disampaikan oleh Ahmad Tekhuru bukan Islamnya yang salah, tapi manusia-manusia sebagai oknum yang memonopoli tafsir-tafsir agama. Nah, itu kira-kira termasuk legitimasi kekerasan melalui tokoh Muslim. Contoh, dalam buku ini disebutkan fatwa Yusuf Al-Qaradawi tentang bom bunuh diri ketika itu dia membolehkan bom bunuh diri untuk masyarakat Palestina. Yang menurut Ahmad Tekhuru orang-orang yang seperti ini yang perlu dikaji secara dalam. Orang-orang yang seperti ini, fatwa-fatwa yang seperti ini yang perlu dihindarkan sehingga Islam tidak lagi dituduh sebagai agama kekerasan. Yang berikutnya, peran ulama. Nah, Ahmad Tekhuru juga mengkritik soal ini. Jadi kenapa ulama itu dikatakan sebagai salah satu sebab negara mayoritas Muslim itu
terjadi kekerasan. Karena kenapa? Karena perlindungan ulama itu lebih dalam pergerakannya lebih pada perlindungan tradisi daripada harus menerima kebaruan. Artinya ulama-ulama waktu itu lebih bersifat konservatif. Sehingga apa? Terjadi penentangan oleh Salafi. Salafi ini kan kita lihat dengan salah satu alirannya yang Wahabisme itu dengan gerakan Puritannya begitu masih melakukan pergerakan kekerasan. Tapi yang dilakukan oleh ulama-ulama pada waktu itu tidak berhasil memberikan narasi baru, yang hanya mempertahankan tradisi-tradisi yang bersifat konservatif. Nah, akhirnya terjadilah kekerasan. Begitu. Nah, penyebab yang selanjutnya adalah negara otoriter. Nah, kata Ahmed Tekuru itu yang saya centang hijau itu berarti Ahmed Tekuru menyepakati itu. Jadi kata Ahmed Tekuru salah satu sebab negara mayoritas muslim itu terjadinya cenderung terjadi kekerasan karena ada negara otoriter. Sedangkan sementara teori perdamaian mengatakan bahwa demokrasi tidak akan melahirkan otoritarianisme. Artinya apa? Ketika satu negara mayoritas muslim itu menerapkan sistem otoritarianisme, secara otomatis akan terjadi gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan kekerasan, bahkan gerakan-gerakan terorisme. Sehingga menyebabkan terorisme dan konflik sipil. Kalau teman-teman mungkin baca terkait dengan tulisannya Sukidi terkait banalitas otoritarianisme di Kompas, itu salah satu yang dituliskan oleh Sukidi bagaimana otoritarianisme itu berjalan. Salah satunya lewat birokrat, lewat pemilu. Nah ini konflik sipil ini kebanyakan terjadi di pemilu karena ketidakbebasan berpendapat yang ada di sistem otoritarianisme itu, sehingga karena ketidakbebasan itu terjadilah perpecahan dan kekerasan. Maka itulah salah satu alasan yang ditarik kesimpulan Ahmed Tekuru bahwa salah satu penyebab negara muslim itu terjadi kekerasan karena negara otoriter. Dan mungkin nanti saya hanya akan menjabarkan sampai pada persoalan pertanyaan yang kedua. Nanti pertanyaan yang ketiga bolehlah nanti saya coba jawab dengan sebisa saya. Tapi inti dari pemikiran Ahmed Tekuru ini, dia dalam menguji 3 pertanyaan itu dia menguji gagasan satu karena ekspansi Barat, terus dia menguji apakah betul Islam pelakunya, dia ingin membandingkan itu. Nah ini yang kedua. Yang kedua tadi pertanyaan apa? Kenapa negara mayoritas muslim itu cenderung otoriter? Nah, kalau Ahmad Tekuru ini belum tahu. Kalau Ahmad Tekuru itu bilang penjajahan dan pendudukan Barat itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengatakan negara-negara Islam itu cenderung otoriter. Nah, kalau tadi di penjelasan pertama tadi, kalau terjadi kekerasan itu memungkinkan kata Ahmad Tekuru karena menghasilkan gerakan-gerakan Islam perlawanan dengan pendekatan anti kolonial. Nah ini yang penting. Terus yang kedua, sebab yang kedua kenapa mayoritas negara yang berpenduduk muslim itu otoriter? Peran Islam. Kenapa peran Islam disebutkan oleh Ahmed Tekuru? Karena Islam dalam pandangan ulama-ulama konservatif itu mengajarkan sistem patriarki. Maka patriarki itu disebutkan sebagai salah satu sebab kenapa negara mayoritas Islam itu terjadi otoriter. Salah satunya patriarki. Tapi ada kritik di sini. Ahmad Tekuru selain di beberapa hal menerima, tapi dia juga mengkritik. Dia kritik patriarki tidak bisa dijadikan alasan sebab faktanya ada beberapa negara yang hidup berdampingan antara patriarki dan demokrasi. Negara apa kira-kira? India. Maka patriarki ini di beberapa hal kata Ahmed Tekuru bisa dibenarkan sebagai salah satu alasan bahwa negara dengan penduduk muslim mayoritas itu sebagai otoriter, karena patriarki. Tapi di beberapa hal dia bilang tidak bisa dijadikan alasan sebab faktanya ada beberapa negara yang hidup berdampingan antara patriarki dan demokrasi. Nah, kemudian yang kedua, yang peran Islam itu ada negara-negara sekuler dan Islam.
Di 2018 negara muslim dengan konstitusi sekuler memiliki rezim otoriter. Itu hasil penelitiannya dia. Nggak hilang. Lah. Sebentar. Ternyata baru sampai di situ. Nah, barangkali sampai di situ dulu teman-teman sekalian terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Nanti silakan teman-teman memberikan masukan, silakan teman-teman memberikan pertanyaan mungkin, tapi pertanyaan itu sifatnya pertanyaan yang perlu kita diskusikan bersama, kira-kira begitu. Saya kira memang penyampaian ini tidak menyeluruh dan komprehensif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan di awal, tapi saya kira dengan pembahasan tadi bisa memberikan pengantar kepada teman-teman untuk mengkaji lebih dalam soal apa yang dituliskan oleh Ahmad Tekhuru terkait dengan Islam, otoritarianisme dan ketertinggalan. Jadi inti dari pemikiran Ahmad Tekhuru ini adalah sebenarnya yaitu menyayangkan terkait dengan perserikatan ulama-ulama yang dibentuk pada awal abad ke-12. Jadi sebelum abad itu, bagaimana kemudian kita lihat peran-peran intelektual muslim itu masih dihargai, peran-peran sehingga lahirlah Ibnu Sina dan lain sebagainya. Dan setelah itu berbalik arah, peradaban barat kemudian maju karena kenapa? Karena peradaban barat itu mengakomodir intelektual dan mengakomodir ekonom-ekonom yang bersifat independen. Karena dua hal itu ketika kemudian diakomodir kata Ahmad Tekhuru, maka peradaban itu bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin. Ekonom independen itu sebagai pemodal dan intelektual sebagai pemikir. Maka ini dia bilang sebagai kesalahan besar dari umat muslim pada waktu itu hanya membentuk perserikatan ulama-ulama dan mengesampingkan pemikir-pemikir, karena mereka menganggap pemikir itu orang-orang yang akan menghancurkan nilai-nilai Islam, orang-orang yang akan meruntuhkan nilai-nilai Islam. Maka disitulah kata Ahmad Tekhuru, ketika kemudian dua hal ini dikesampingkan, intelektual dan pedagang independen ini, maka disitulah peradaban itu akan berbalik ya sebagaimana mestinya. Nah, inilah juga yang menjadi sebab kenapa Ahmad Tekhuru itu bukunya diharamkan, karena dia dianggap sebagai orang yang anti Islam. Padahal sebenarnya Ahmad Tekhuru ini ingin memberikan tafsir baru terhadap Islam, tidak kemudian tafsir yang dia hadirkan secara konservatif dan tekstualis. Karena kebanyakan gerakan-gerakan terorisme, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak hafiz Quran tapi melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tapi melakukan tindakan-tindakan terorisme dengan berlandas pada ini ayat-ayat Al-Quran. Maka saya ingin menyebutkan satu fenomena yang ini sangat berbahaya, teman-teman. Ada satu pandangan orang yang bilang bahwa membaca buku itu sama dengan menduakan Al-Quran. Ini sangat berbahaya dan itu terjadi, dan saya mendengarkannya sendiri terkait dengan argumentasi itu di Pondok Muhammadiyah. Nah, ini yang perlu pemikiran-pemikiran yang seperti ini yang harus diantisipasi. Makanya saya pikir benar kata Ahmad Tekhuru bahwa ya penyebab mundurnya peradaban Islam itu karena kita mengesampingkan produk-produk intelektual, mengesampingkan pemikir-pemikir, sehingga yang hanya dikedepankan itu otoritas ulama yang memanipulasi tafsir. Karena nanti juga akan dia sebutkan ulama-ulama itu nanti perserikatan ulama akan bergandeng tangan dengan pemerintah otoriter, sehingga itu menambah catatan hitam bagi otoritarianisme di negara-negara muslim. Saya kira itu penyampaian saya pada kesempatan kali ini memang sangat terbatas, dan saya baru membaca buku ini pada tahap jawaban 3 tadi. Jadi buku ini disajikan, dia sajikan dulu terkait dengan polemiknya secara singkat, terus di bab berikutnya dia sajikan sejarah polemik-polemik itu. Tapi poin-poin intinya itu sudah disampaikan bahwa penyebab kemunduran Islam itu yang pertama dan paling utama disebabkan oleh perserikatan ulama-ulama yang dibentuk sebelum abad ke-12, di akhir abad ke-11. Seperti itu kira-kira.
Nah, monggo saya kembalikan kepada moderator. Oke itu teman-teman, materi yang luar biasa dari pemateri kita. Bagaimana negara muslim itu bisa menjadi otoriter dan tertinggal. Mungkin kita buka sesi diskusi pada sore hari ini. Saya Kami persilakan. mau nambahkan dulu. Silakan. Tidak apa ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, karena saya baca buku singkatnya ya, yang saya sempat kirim di grup itu yang versi bahasa Inggris ini di terbitan Cambridge. Kita hanya baca satu saja. Hmm. Jadi memang statementnya ini, argumentasinya ini sangat menarik. Salah satu hal yang perlu dilihat ulang adalah sejarah Islam pasca meninggalnya Nabi Muhammad. Buku ini diawali dengan satu bab, tapi bab itu juga dimulai dari satu sub ya, namanya subbab. Itu yang saya baca, bagaimana aliansi ulama di zaman dinasti Umayyah. Jadi di zaman dinasti Umayyah ini ulama independen, dia sebut di sini ulama independen sama ekonomi, pedagang independen, Intelektual independen. ya artinya intelektual independen gitu. Seperti imam empat mazhab, itu keren ya. Dia tidak berada di lingkaran kekuasaan Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Tetapi berjalannya waktu, ulama-ulama independen atau intelektual independen ini bahasa saya apa ya, tidak dirawat, bahkan justru dirusak oleh kekuasaan Bani Umayyah. Jadi Ahmad Tekur ingin meng-highlight bahwa yang membuat Islam merusak itu sebenarnya adalah Islam itu sendiri. Karena pada saat itu Islam berkuasa di zaman itu, kita tahu itu sebagai itu adalah sejarah kemenangan Islam gitu ya. Tetapi berdirinya dinasti Umayyah ini juga diawali disebabkan oleh konflik dengan keturunan Nabi Muhammad. Kita tahu betul bagaimana sejarah Husain anak Ali bin Abi Thalib itu bahasanya dikhianati oleh Umayyah. Kan jelas perjanjiannya pada saat Ali terbunuh, secara tidak langsung kekuasaan Amirul Mukminin ini digantikan oleh anaknya. Tetapi anaknya meninggal. Bani Umayyah tidak menerima kalau Husain kemudian melanjutkan. Terjadilah perjanjian. Oke, silahkan Umayyah kamu ambil alih kekuasaan, tapi syaratnya ketika kamu selesai, kembalikan tampuk kekuasaan Islam itu ke masyarakat, ke umat Islam itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Bani Umayyah menitipkan kekuasaan itu kepada anaknya. Di situ terjadi, bagi saya bahasa saya yang kita katakan pengkhianatan ya, terhadap Husain itu ya. Makanya terjadi banyak aliran, ada Syiah kemudian terlalu kencing, kemudian dia tidak bersama di barisan Umayyah, dan termasuk intelektual yang asal Syiah juga dibabat oleh Umayyah yang negara Islam itu. Kira-kira tambahannya ini menarik, mengajak kita kembali melihat sejarah dengan benar, bahwa di masa lalu Islam itu otoritarianis jelas. Apa sejarah bagaimana Umayyah itu membunuh saudaranya sendiri, maksudnya saudara itu saudara Islam. Kamu sepakat, kamu ulama pro saya, pro dinasti, misalnya dia melakukan satu komentar yang tidak sesuai dengan rumahnya, sikat, babat. Puncaknya ketika dibully oleh Kira-kira begitu, dan
kita tahu bahwa banyak di aliran Syiah itu melahirkan intelektual besar ya, filosof ya. Dan memang saya kira ini juga menjadi asupan tambahan untuk kita untuk berpikir lagi ketika kita hendak